kami hari ini yang dijalankan oleh penyidik di Polda Metro Jaya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Solo. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Kami tegaskan, restorasi ini hanyalah restorasi untuk membeli pejuang agar mau menjadi pengkhianat. Konflik ijazah Joko Widodo yang diragukan keaslian oleh Roy Suryo CS belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Justru sebaliknya, makin memanas. Itu tampak dari pernyataan bersama yang disampaikan kubu Roy Suryo CS setelah mendampingi pemeriksaan pada 3 tersangka dari klaster 1. Salah satunya Rustam Effendi. Ya, Rustam dengan lantang menyebut ada upaya adu domba antara klaster 1 dengan klaster 2. Dugaan pecah belah yang dituding dilakukan kubu Jokowi makin menguat usai 2 tersangka lainnya, Egy Sujana dan Damai Haris Lubis mendapat surat SP3 dari Polda Metro Jaya setelah melakukan restoratif justice dengan Jokowi di kediamannya di Solo. Maka seperti inilah pernyataan keras kubu Roy Suryo CS yang mencium adanya politik adu domba. Kami telah melakukan tugas sebagai rakyat Indonesia yang taat pada hukum. Semua berjalan lancar, polisinya penyidik juga baik. Ini berkat doa seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap dukungan dan doa selanjutnya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk betul-betul kita dapat membongkar kasus ijazah palsunya Jokowi. Dengan adanya pemeriksaan hari ini, artinya kami serius siap untuk menghadapi Pak Jokowi dalam kasus ijazahnya ini. Walaupun kami dipecah belah gitu, tapi kami tetap solid. Insya Allah solid. Bersama Mas Roy Suryo, Dr. Tifa, Bang Rismon, Bang Rizal Fadilah, dan Ibu Kurnia. Salam dari saya, kami semua kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada Pak Jokowi. Sampai ketemu di persidangan. Tadi pagi kita membersamai para pejuang kita untuk masuk. Kemudian setelah itu saya ketemu dengan beberapa ahli yang insya Allah mulai besok Senin, ya, jadi ada perubahan jadwal, bukan besok Senin itu akan memberikan kesaksian, ya, termasuk nama-nama yang sudah kemudian tadi dimasukkan ke dalam ahli bahasa, kemudian ahli pidana, kemudian ahli ITE kemarin sudah diperiksa, tapi ada lagi yang nanti akan diperiksa, dan juga para ahli yang ada, saksi-saksi yang lain. Bahwa kami pada hari ini telah diperiksa sebagai tersangka, ya. Saya ingin mengatakan bahwa saya sudah melaksanakan tugas kami sebagai warga negara yang baik yang kebetulan dituduhkan kepada kami dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, insya Allah lugas, ya, karena kami tahu betul apa yang kami harus jawab gitu. Dan tentu saja kami berharap bahwa ini akan menjadi bagi kami pribadi seharusnya menjadi jawaban bagi penyidik untuk tidak melanjutkan perkara ini, ya, karena jawaban kami sangat very clear and loud begitu. Nah, tetapi jika ternyata mereka berpendapat lain, itu silakan saja. Yang penting pada saat ini maupun di pengadilan nanti jawaban ini justru akan semakin gemilang gitu. Nah, kami ingin mengatakan juga bahwa terima kasih ya kepada rekan-rekan kami semua yang sudah bersama-sama pada hari ini telah melaksanakan pemeriksaan ini. Ini penting untuk dilaksanakan karena proses ini adalah bagian daripada pro justisia, ya. Kami ingin mengatakan dengan undang-undang yang baru yaitu KUHP 2023 dan KUHP 2025 yang menjanjikan kondisi yang retributif, ya, kondisi yang restoratif atau memulihkan dan kondisi yang korektif atau memperbaiki, maka ini diharapkan tidak akan sama dengan kondisi daripada KUHP hasil penjajahan yang lama, yaitu nomor 1 tahun 1946 yang ternyata adalah retributif, ya, atau membalas sifatnya. Nah, kami berharap semangat yang baik ini
harus juga diikuti oleh aparat, ya. Jadi jangan undang-undangnya yang bagus, tetapi aparatnya belum mampu untuk mengikutinya. Jadi harus benar-benar seiring sejalan, berjalin bertindak. Ingat baik-baik bahwa negara ini sungguh-sungguh membutuhkan aturan yang baik, tapi lebih membutuhkan aparat yang baik. Intinya bahwa kita semua masih tetap berjuang untuk menjadikan proses ini pembuktian ijazah Joko Widodo itu palsu atau asli. Yang kita masih yakin sampai saat ini ijazah Joko Widodo palsu. Tapi hari ini yang dijalankan oleh penyidik di Polda Metro Jaya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Solo. Jadi KUHAP-nya KUHAP Geng Solo. Kenapa demikian? Saya tegaskan demikian. Pertama, bahwa hari ini pemanggilan terhadap klien kami tidak lepas dari pertemuan Saudara Joko Widodo dengan Saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Saat itu, Saudara Egy Sujana meminta kepada Joko Widodo untuk perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum Polda untuk mencabut cekal dan meng-SP3, menghentikan kasus dari Egy Sujana. Dan itu benar-benar dijalankan. Akhirnya ada beberapa yang dijalankan dalam standar operasional hukum acara Solo. Pertama, Polda langsung memberikan SP3 atas perintah Joko Widodo. Karena ada instruksi, ada polisi aktif 5. Kedua, setelah itu Polda menaikkan berkas 3 pejuang kita di klaster kedua, yakni Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Tifauzia Yasuma. Dan yang ketiga adalah kemudian Polda memanggil tersangka di klaster pertama, yakni Bang Rizal Fadila, Bang Rustam Affendi, dan Bu Kurniati Riani. Ini adalah bagian dari hukum acara pecah belah yang diadopsi polisi dari Solo. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa restoratif justice yang hari ini dijajakan oleh geng Solo itu bagian dari upaya pecah belah yang sayangnya, sekali lagi saya sayangkan, sayangnya upaya pecah belah perjuangan kami itu difasilitasi oleh Polda Metro Jaya dengan gerak cepat menindaklanjuti perintah dari Joko Widodo dari rumahnya yang semestinya ini adalah mempermalukan presiden kita hari ini. Jadi ini merusak hukum acara dalam penegakan hukum, itu dari sisi prosedur. Kami tegaskan sekali lagi, kami tidak punya orang besar, kami tidak punya bohir, kami tidak punya penguasa besar yang berada di belakang kami, tapi kami punya dua kekuatan yang insya Allah maha dahsyat. Yang pertama adalah kami punya Allah yang tentu kebenaran kami sandarkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kami punya doa dan dukungan masyarakat Indonesia yang menginginkan kebenaran dan keadilan ditegakkan di Nusantara ini. Roy Suryo yang ikut menemani 3 koleganya diperiksa di Polda Metro Jaya turut buka suara. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menyinggung pelimpahan berkas perkara ke jaksa yang menurutnya syarat dengan kejanggalan. Atas kecurigaannya itu, Roy Suryo merasa kasus hukumnya telah diperlakukan dengan tidak adil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kejanggalan-kejanggalan itulah yang diungkap Roy Suryo. Berangkat dari permasalahan itu pula Roy Suryo menuding proses pemeriksaan kasus ijazah Jokowi sudah melanggar HAM. Karena kekecewaannya itulah Roy Suryo membuat pengaduan atas dugaan pelanggaran HAM yang dialaminya. Apa yang dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu akan dikembalikan. Percaya sama saya. Kenapa? Karena alat bukti yang dikirimkan ke jaksa itu belum memenuhi persyaratan perimbangan pembuktian antara para pejuang ini dengan yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya. Menurut kami itu adalah bukti-bukti yang masih menguntungkan Pak Jokowi, dan bukti-bukti itu kan adalah bukti versinya penyidik yang tentu akan menguntungkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kalau kemudian cara penegakan hukumnya begini, buat apa kita punya KUHAP yang baru? Iya. Berarti penyidik Polda Metro Jaya sangat tidak due process of law dalam melaksanakan hukum acara pidana kita yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang sebenarnya semangat daripada KUHAP baru ini adalah memberikan check and balance kepada aparat penegak hukum. Bahwa pemeriksaan kali ini yang diharuskan menggunakan KUHP dan juga KUHAP yang baru. Ini banyak sekali yang harusnya dilakukan oleh kepolisian tapi tidak kemudian dilaksanakan. Yang pertama apa? Kita mendengar bahwa pada klaster yang pertama, yaitu ada beliau-beliau itu, ini langsung diperiksa begitu saja tanpa pemberitahuan digunakannya KUHP yang berbeda.
itu jelas banget satu kesalahan. Apalagi di klaster kedua, klaster saya, klasternya Bang Ismon, klasternya Tifa, ya tiba-tiba sudah dilimpahkan. Ya, padahal belum ada pemeriksaan waktu itu ahli dan saksi yang ada charge atau yang meringankan. Jadi kami bisa pastikan kalau memang jaksa penelitinya itu jujur dan amanah, pasti akan P19. Ya, tidak boleh P21. Karena apa? Karena tidak ada keberimbangan. Dalam KUHP dan KUHP yang baru itu harus ada keberimbangan. Saksi yang diajukan oleh pelapor, ahli yang diajukan oleh pelapor, dan juga saksi yang diajukan oleh kita. Kita juga mendengar sebelum pemeriksaan para pejuang ini, ya, tahu-tahu ada proses namanya RJ, Restoratif Justice, dan juga pemberian SP3. Yang lucu adalah sampai dengan saat ini kita belum mendengar yang namanya LP-nya dicabut. Pada syarat untuk Restoratif Justice dan SP3 itu LP-nya dicabut. Jadi LP tidak ada dicabut, padahal itu adalah satu kesatuan, istilahnya satu SPK. Dan yang namanya SP3 itu surat pemberhentian penyidikan, bukan surat pemberhentian orang yang disidik. Berarti harusnya kalau ada yang di SP3, LP-nya dicabut, semua dicabut. Karena 8 ini satu kesatuan. Ya, 8 ini bukan berbeda-beda. Klaster itu istilah yang lucu tuh untuk perumahan kata ya, itu kenapa diterapkan ini? Nggak ada. LP-nya tetap satu. Meskipun di situ ada dispensing, ada pasal 160 dan juga pasal 32, 35 yang dikenakan kepada kami. Tapi artinya adalah ada satu kecacatan prosedural ada. Dan ini yang akan kita perjuangkan. Kemarin kita di Komnas HAM, ya, Komnas HAM dicatut sekali lagi. Komnas HAM itu dicatut oleh institusi. Ya, katanya mengetahui pada tidak sama sekali. Komnas HAM menyatakan kemarin ya Bu Anies dan juga Pak Prabianto mengatakan Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM mereka tidak tahu menahu atas pemeriksaan ini semua. Dan itu akan ada rekomendasi nanti dari Komnas HAM. Karena apa yang dialami oleh Pak Rizal Fadila, dialami oleh Mas Rustam, dialami oleh bukunya dan dialami oleh kami bertiga itu jelas-jelas melanggar HAM. Yang tiba-tiba kami ditersangkakan, tiba-tiba kami dicekal, tiba-tiba kami dilakukan proses, apalagi klaster yang kedua, klaster saya, itu tiba-tiba dinaikkan dalam proses pelimpahan, padahal belum pemeriksaan saksi-saksi dan ahli. Jadi sekali lagi, malam hari ini media dan rakyat Indonesia bisa menyaksikan begitu kompaknya kami. Selain menuding adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam menangani kasusnya, Roy Suryo juga menyinggung kedua rekan seperjuangannya, Egy Sujana dan Damai Haris Lubis yang melakukan langkah manuver dengan menemui Jokowi, hingga mendapat ganjaran keluarnya surat SP3 setelah melakukan restoratif justice sebagai tindakan pemecut. Bagi Roy Suryo CS, Egy Sujana dan Damai Lubis telah berkhianat. Keduanya memilih menyelamatkan diri ketimbang secara jantan menghadapinya hingga ke persidangan. Ya, seperti diketahui sebelumnya, Egy Sujana dan Damai Lubis bertemu dengan Jokowi di Solo. Dari pertemuan itulah mereka sepakat berdamai hingga akhirnya keluar surat SP3. Lantas seperti apa kubu Roy Suryo CS saat ini usai kedua jagoannya diam-diam meninggalkan barisan? Lantas seperti apa kegeraman Roy Suryo CS atas tindakan Egy Sujana? Dari sini kita mulai, dari sini pula kita harus mengakhiri. Jangan ada yang lari dari tanggung jawab. Ya, jadi artinya kalau ada seseorang yang kemudian tidak seperti nakoda kapal itu seharusnya berada di kapal sampai kapalnya tenggelam, bukan kemudian terjun ke laut sendiri atau bahkan diselamatkan atau menyelamatkan diri sendiri. Jadi sekali lagi kita minta dukungan kepada masyarakat dan kita tentu tidak lupa kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan ridhonya, memberikan kelancarannya. Moga-moga pemeriksaan hari ini Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triyani dan juga Pak Rustam itu lancar. Saya tentu saja akan ikut mendukung dan membersamai dari hati yang paling dalam dan juga dari semangat yang paling kuat. Kita tetap bersama. Dalam konteks restoratif justice, itu urutannya adalah permohonan dari pihak yang minta restoratif justice dimediasi oleh polisi dengan cara memanggil para pihak. Jadi polisi akan memanggil pihak terlapor dan pelapor
lalu dimediasikan oleh polisi dan dibuat kesepakatan perdamaian yang memuat pertama pengakuan bersalah, kedua permintaan maaf, ketiga pemberian maaf. Tapi ini semua tidak terjadi. SOP hukum acaranya yang berlaku adalah SOP Solo. Yakni apa? Bukan datang ke polisi dulu, tapi tanggal 8 Januari 2026 Egy Sujana dan Damai Hari Lubis datang ke Joko Widodo di Solo. Setelah itu minta di SP3, baru diperintahkan polisi untuk menindaklanjuti. Setelah itu baru diajukan surat permohonan restoratif justice pada 13 Januari 2026. Setelah itu dikeluarkan SP3 tanggal 15 Januari 2026. Artinya SOP yang berjalan, hukum acaranya itu tidak menganut undang-undang KUHP yang lama. Jadi tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tidak juga menggunakan ketentuan KUHP hukum acara yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jadi yang berlaku adalah SOP Solo. Kami tegaskan, restorasi ini hanyalah restorasi untuk membeli pejuang agar mau menjadi pengkhianat. Karena nggak bisa merestorasi ijazah yang tadinya palsu menjadi asli dengan adanya perdamaian, nggak bisa. Dibuktikan apa? Kemarin terjadinya restorasi justice Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dilakukan di Solo dengan dihadiri petinggi-petinggi Polri. Oleh karena itu, Jokowi selalu bertanya, ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi silakan Pak Jokowi bertanya oleh Egy Sujana. Karena proses ini Egy Sujana yang melakukan bertahun-tahun. Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY atau bukan PDIP. Egy Sujana. Ini saya ngomong jujur. Karena saya di situ. Satu hal lagi, kami kemari TPUA, Rustam, saya, Bang Rizal Fadila, Ibu Kurnia, untuk menguatkan antara kami dengan RRT. Karena apa? Sesuai tadi yang ditunjukkan oleh Mas Rosuryo, bahwasanya mereka bertiga diminta untuk menjadi saksi, tapi terperangkap dalam situasi politik hari ini. Di sini kami menyatakan kami bertanggung jawab TPUA kepada mereka. Oleh karena itu, kami akan tetap bersama RRT untuk membuktikan bahwasanya ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Rakyat Indonesia bisa menyaksikan. Hanya kehilangan 2 tuyul itu di tangan. Gitu. Ya kan? Katanya itu adalah surat At-Toha. Ya, menyamakan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Menghadapnya Fir'aun. Lebih baik kita gunakan 2 tuyul menghadap jin iblis. Ya, itu yang terjadi. Ya, jadi itu kan itu. Jadi artinya kita tetap kompak dan makanya kita akan melihat bahwa mereka akan kebingungan. Ya, ini sudah ditersangkakan kok makin galak aja. Tapi betul, kita akan tetap tegas dan bahkan kita semakin yakin bahwa ijazah itu adalah 99,9% palsu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.